Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Triaji Kaji Official. Dan bagaimana Baraya kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini saya akan meneruskan cerita yang kemarin ya. Kemarin kan baru part satunya, yaitu pendakian mistis Kawah Ratu via Pasirengit. Nah, sekarang untuk video sekarang saya akan meneruskan kelanjutannya. Jadi jangan lama-lama biar Baraya langsung mendengarkan kisahnya. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jal, gue mau lihat dong hasil dokumentasinya. Apakah ada penampakan? Hahaha, tanyaku pada Rizal dengan bercanda. Lalu Rizal bilang, jangan dah Jan, nanti aja kalau udah sampai Pamulang kita lihat ya. Kayaknya ada yang rusak, makanya mati, jawabnya dengan penuh ketakutan. Handycam mati sendiri dan keadaan Rizal yang ketakutan membuatku penasaran akan apa yang ada di dalam rekaman tersebut. Maka aku pendam dulu keinginanku untuk melihat hal itu. Dan kami pun melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Salak. Namun Reza yang terbangun dari hemok akibat kejadian semalam merubah rencananya dengan berdiskusi dengan kita semua. Menurut gue dengan kondisi yang seperti ini kayaknya kita nggak mungkin mencapai puncak Salak. Dengan kejadian gue yang semalam dan keadaan yang mencekam dan kejadian di luar nalar, lebih baik kita nikmati perjalanan ini sampai Kawah Ratu aja ya, kata Reza dengan bijaksana. Yah, sayang banget dong, padahal kan udah sampai di sini, ucap aku dengan egois. Reza bener Jan, kan lu tahu kejadian di luar nalar semalam, sedangkan jarak yang baru 40%-nya. Sedangkan ini udah siang, besok kita kerja. Belum perjalanan turun, kita butuh waktu 2 hari 2 malam. Di sini persediaan makanan juga udah habis. Belum lagi kita bawa orang gede, begitu tuh lagi tidur, pasti butuh pertimbangan yang matang, ucap Deki dengan penuh pertimbangan. Maka aku pun mengikuti usulan Reza dan kesepakatan teman-teman yang lain, walaupun hati kecewa. Kita pun bergegas mandi dan mengganti baju menuju Kawah Ratu. Saat menuju ke sana, aku melihat keindahan hutan mati dan tempat jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 yang terkenal itu. Ternyata kejadian aneh kembali muncul. Kakinya Kiki kembali sakit dan meminta untuk break, membuat kami semua berhenti melihat keadaannya. Dayat dan Ruri yang bersama Kiki langsung merespon dan syukurlah kakinya kembali pulih. Sesampainya kita di Kawah Ratu, aku bertanya pada Kiki akan kondisi kakinya yang sakit tadi. Ki, masih sakit? Tanyaku padanya dengan lembut. Alhamdulillah udah enggak Jan. Oh iya Jan, boleh kasih saran enggak? Gue minta lu coba azan dengan niat yang tulus dalam hati dan jangan terlalu sombong. Walaupun gue tahu ini hal yang baik. Dan azan dengan nada yang biasa aja, jangan terlalu keras. Gue takut kejadian di luar nalar ini akibat kita mempunyai niat yang salah, walaupun hakikatnya perbuatan yang baik. Kita berada di sini nggak sendirian Jan. Ada penghuni yang lain mungkin merasa terganggu dan tidak bisa mendengar suara azan yang dikumandangkan oleh manusia, menyebabkan mereka merasa terganggu. Istilahnya seperti koloni lebah yang merasa terganggu saat sarangnya didekati oleh manusia, karena madunya akan diambil untuk manfaat yang baik bagi kehidupan manusia. Perumpamaannya seperti itu Jan, ketentraman yang baik akan terganggu bila ada yang datang walaupun punya niat yang baik pula, ucap Kiki saat itu. Aku termenung sejenak dan berpikir akan egoisnya diriku. Inikah diriku yang sebenarnya? Setelah selesai bersenang-senang menikmati Kawah Ratu, kami pun bergegas kembali ke tenda untuk prepare pulang. Tetapi karena waktu menunjukkan pukul 15.00 WIB, aku dan Rizal mengajak semuanya untuk menunaikan salat secara bergantian karena matras yang sudah ditaruh ke carrier masing-masing. Aku azan untuk ketiga kalinya, tetapi yang ini dengan nada yang rendah. Sewaktu sebelum perjalanan kita berdoa dan membuat formasi seperti di awal perjalanan dengan barisan cewek yang berada di tengah.
Waktu menunjukkan pukul 18.00 WIB. Kami saling memperhatikan satu dengan yang lain sambil menanyakan keadaan masing-masing. Belum berapa lama Nova dan Kiki merasa sakit kakinya karena lelah. Maka kita pun memutuskan untuk break sekitar 15 menit. Kondisi yang gelap dengan keadaan dua teman kami yang saat itu cedera membuat kami untuk lebih berhati-hati dalam perjalanan. Keegoisan pun terlihat dalam diri kami karena situasi yang masih jauh dari Pasirengit dan belum sampai rumah jam segini membuat kami gelisah dan mengeluh secara terang-terangan. Akhirnya mereka berdua mesti dibantu untuk pencahayaan dan berjalan lebih pelan agar tak terjadi kondisi cedera. Hal yang mencekam kembali terjadi. Aku yang berada dekat dengan Deki melihat daun yang jatuh di depan mataku dengan mengambil daun itu. Karena melihat kondisi jatuhnya yang seperti disengaja, maka aku termenung dan mataku ingin melihat ke atas. "Jan, jangan bengong, istighfar, kita mau sampai Pasirengit, jangan kosong pikiran," ucap Deki sambil memegang pundakku. "Tapi Dek, ini lu lihat daun ini." "Shh, udah jangan dihiraukan, apalagi melihat ke atas. Kalau lu lihat ke atas, kelar semuanya," jawab Deki dengan memotong pertanyaanku. Bersamaan dengan situasi kami berdua yang mencekam, kepala Nova kembali pusing dan Kiki mulai terasa sakit seperti ada yang memegang dengan cengkraman keras. Tak lama kemudian Husna yang saat itu sedang terdiam melihat seperti bayangan hitam di semak-semak seperti mengawasi kami semua. Malam mulai larut, tak ada sedikit pun pendaki yang turun, hanya tinggal kita di malam ini. Rijal berzikir untuk menetralkan suasana dan memberi saran agar tetap ingat yang di atas. Akhirnya suasana mulai kondusif. Kami bisa melanjutkan perjalanan meski harus menahan rasa takut dan sakit secara bertahap. Pelan-pelan kami berjalan, ternyata sampailah kita di Pasirengit dan mulai terdengar suara azan yang berkumandang menandakan bahwa kita dekat dengan perkampungan warga dan pintu masuk Kawah Ratu. Teror belum berakhir. Walaupun kami sampai pada pintu masuk Kawah Ratu, Husna melihat sosok hitam yang berada dekat semak-semak berbarengan dengan sakitnya kepala Nova. Latif yang sekaligus pacarnya Nova mencoba menenangkannya dengan secara memberikan motivasi bahwa kita akan sampai sedikit lagi. Husna tetap mengalihkan pandangannya ke teman-temannya walaupun dia tahu sosok itu memperhatikan teman-temannya. Reza, Desta, dan Wina masih merasa santai karena sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Saat itu mungkin dia berpikir inilah alam liar, kalian tidak sendirian, kalian selalu diawasi. Dengan pelan-pelan dan penuh keyakinan kami tidak menyerah dan harus sampai rumah. Akhirnya sampailah kita di pintu masuk Kawah Ratu. Aku langsung sholat isya yang disusul oleh teman-teman, kemudian beristirahat sejenak melihat kondisi Nova dan Kiki yang sudah membaik. Husna sudah tidak lagi diteror dan diawasi oleh makhluk semak-semak itu. Kami semangat untuk pulang kali ini. Kami menuju ke parkiran motor dan ternyata tinggal motor kami saja yang tersisa di parkiran. Aku melihat motor yang terasa berbeda dan ternyata benar firasatku. Motorku bocor di bagian ban belakang. Timbullah pertanyaan dari teman-temanku. "Kenapa Jan?" tanya Dayat. "Bocor cuy. Padahal tadi perjalanan berangkat gue dan isi angin loh." Penuh tahu jawabku sambil emosi. Tak berselang lama Reza ambil tindakan untuk menyegerakan aku menjalankan motor dengan diposisikan badanku ke depan agar tak terjadi hambatan melihat kondisi yang sudah sangat malam. Aku terus melanjutkan motorku hingga menemukan tambal ban di dekat Curug Cilember. "Punten abdi teh hayang tambal ban. Bisa teu?" tanyaku pakai bahasa Sunda. "Oh bisa anu sebelah mana?" tanya balik tukang tambal ban. "Pandeuri jawabku sambil menunjuk. "Oke sakedap ya silakeun duduk heula ngopi jawabnya tukang tambal ban. Akhirnya setelah menunggu 20 menit aku melihat bocornya ternyata bukan cuma satu kebocoran ban tetapi 3 lubang
yang bentuknya seperti dicakar, yang dua berbentuk besar, yang satu berbentuk kecil. Dan kata tukang tambal ban mesti diganti, udah nggak layak pakai. Kejadian ini membuatku merasa heran dan merinding. Ketakutan pasalnya aku menduga bahwa bocor ini bukan ulah manusia yang iseng, tetapi bukan pula binatang buas. Ada 3 dek dan bentuk lubang bocornya nggak biasa. Jumlah dan bentuknya gue berfirasat sama seperti gue waktu azan sebanyak 3 kali. Yang 2 berdekatan, maghrib dan isya, dan lebar, dan yang satu kecil tapi berjauhan, jawabku saat itu. Mau tidak mau aku mesti mengganti ban dalam yang baru karena waktu sudah hampir tengah malam dan kondisi teman-teman yang sudah lelah. Aku mesti ambil keputusan, yaitu akhirnya aku meminjam uangnya Kiki saat itu. Benar kan apa yang gue bilang, Jan? Untung aja kita masih selamat. Coba enggak gimana? Lain kali lo lihat teman-teman lo dulu sebelum bertindak. Jangan mementingkan ego lo aja. Kalau ban ini bocor dan lo gak punya duit, lo mau minta ke siapa? Dan pulangnya bagaimana? Ucap Kiki dengan emosi. Saat itu aku hanya bisa terdiam dan kembali aku merenung bahwa aku sungguh bodoh dan egois. Akhirnya Reza Destawina menghampiriku dan memberikan semangat untuk tidak kapok ke gunung dan jadikan ini suatu pelajaran berharga karena alam liar menyimpan segalanya yang terlihat maupun tak kasat mata. Memang urusanku dengan teman-temanku udah selesai, namun penunggu gunung masih ada urusan. Saat sampai rumah, aku tertidur. Aku bermimpi bertemu dengan sosok pocong berkain putih dengan wajah yang berdarah dan mulut yang terbuka lebar begitu tinggi badannya dan memperhatikanku. Dan dia berkata, aku tak mengizinkan kamu datang ke sini lagi dengan etika dan perbuatan yang seperti itu. Jikalau kau datang dengan cara seperti itu, maka tidak segan-segan aku membuat kamu mati di sini. Seiring dengan mimpi itu, aku pun akhirnya tersadar bahwa teror belum berakhir. Aku pun keluar kontrakan dan terasa ada angin yang menghampiriku dari sebelah selatan, tepatnya dari Gunung Salak. Angin itu terasa dingin seperti angin gunung yang berembus kencang, seperti sebuah peringatan keras. Setelah angin itu berhenti, aku tersadar bahwa ini teguran pahit. Assalamualaikum, ucap ibuku dengan salam. Waalaikumsalam, jawab aku. Ada apa, nak? Kamu kok bengong pagi-pagi sambil ngelihat ke kebun? Ada apa? Tanya ibuku. Gak ada sih, Bu. Oh iya, ibu merasakan ada hembusan angin kencang gak? Dingin banget barusan. Aku bertanya balik. Gak ada, ibu gak merasakan apa-apa. Cuma sejuk aja hawanya, nak. Makanya, ada sholat subuh belum? Udah sholat dulu. Insya Allah kamu baikan setelah sholat, jelas ibuku dengan penuh kasih sayang. Sungguh di luar nalar, aku kira sudah berakhir hanya di gunung. Ternyata sampai ke sini juga dia menerorku. Akhirnya aku bercerita kepada teman-temanku setelah 3 hari dari pendakian. Rizal ternyata tidak izin kepada orang tuanya untuk pergi ke gunung, dan aku begitu sombongnya begitu mengenal alam liar di gunung. Dari kejadian ini aku baru menyadari bahwa gunung menyimpan banyak misteri dan tak menyerah untuk mendaki kembali. Inilah cerita saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan perkataan yang membuat teman-teman bertanya-tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Siapa ini? Cerita Kang Deki ya kalau nggak salah. Keren ceritanya, seru. Tapi saya akan memberi tahu beberapa hal ya untuk masalah makhluk goib yang berada di gunung itu meneror sampai ke rumah. Karena mungkin ada, ya bisa saja dengan Akang Deki azan di atas gunung mereka merasa terganggu gitu. Tapi jangan khawatir lah, sekarang seperti ini logikanya. Alam luas, alam liar, dan isi bumi semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengumandangkan azan di sana dengan rasa syukur, dengan rasa ikhlas, dengan rasa ya bersyukur yang sangat
banyak kepada Allah telah menciptakan alam yang begitu indah gitu kan. Azan di sana itu ya sangat wajar lah. Sekarang kenapa makhluk goib itu bisa terganggu? Karena mungkin eh, mereka merasa kepanasan bisa saja ya, merasa kepanasan bisa saja. Jadi untuk Akang jangan jangan menyerah lah. Jadi jangan sampai berhenti untuk mendaki gunung gitu. Teruskan mendaki gunungnya, dan jika mau sholat, mau azan, azan lah, tidak apa-apa. Yang penting niatkan kita, sambungkan langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Memang dengan harus pakai etika yang bagus gitu ya. Ya setidaknya kita lebih menghargai bahwa di dunia ini ada dua alam gitu kan, ada alam goib dan alam manusia, dan kita kan tidak bisa melihat alam goib seperti apa dan makhluk goib seperti apa, dan mereka bisa melihat kita gitu. Dengan ya mudah-mudahan dengan kita menggunakan etika kita yang baik, ya mereka pun apa ya, ya merasa dihargai, mungkin ya bisa merasa dihargai juga, karena meyakini bahwa di alam ini ada penghuni lain selain manusia gitu, dan selain hewan, selain tumbuh-tumbuhan, ada juga alam yang kasat mata seperti itu. Ya mungkin itu aja ya. Terima kasih sekali lagi ya. Ini Kang Diki tuh Kang Januar ya, saya lupa tadi, aduh ini kelewat nih udah ke kelas. Ya pokoknya terima kasih Kang untuk ceritanya, dan next insya Allah saya akan menceritakan ya masih tentang mistis ya, mau pendakian mistis, apa kejadian mistis yang langsung dialami oleh yang punya kisahnya gitu ya, kejadian nyata ya, tapi kebanyakan di sini kejadian nyata sih seperti itu. Ya mungkin sampai sini dulu ya. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share, karena dengan like, mensubscribe, baraya-baraya di sana sudah mendukung channelnya Triaji KJ Official, dan mudah-mudahan kedepannya channel Triaji KJ Official bisa lebih profesional. Sampai sini dulu, dan saya Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.